Halo sahabat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan informasi mendalam, akurat, dan penuh analisis seputar dunia sepak bola Indonesia. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe, supaya kami semakin semangat menghadirkan konten berkualitas untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola nasional, yaitu tentang perbedaan antara opini yang berkembang di media sosial dengan hasil survei nyata terkait kepuasan supporter terhadap kinerja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Ya, menarik sekali, karena selama ini kita sering melihat di berbagai platform media sosial mulai dari ke-10 atau Twitter, Facebook, Instagram, hingga TikTok ramai dengan komentar pedas, kritik tajam, bahkan tuntutan agar Patrick Kluivert segera diganti apabila Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia ke-2026. Namun, ternyata ada fakta menarik yang terungkap melalui survei mendalam yang dilakukan oleh Football Institute sepanjang Februari hingga Agustus tahun 2025. Football Institute sendiri merupakan lembaga riset independen yang didirikan oleh Budi Setiawan, dan kali ini mereka melibatkan 1.270 responden dari berbagai daerah, khususnya 21 kota dan kabupaten basis klub Liga 1 dan Liga Kedua. Responden dipilih menggunakan metode cluster random sampling, sehingga dianggap cukup mewakili keragaman suara publik. Dengan margin FR sekitar 2,75% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei ini bisa dikatakan cukup akurat untuk memotret aspirasi nyata para pecinta Timnas Garuda. Lalu, bagaimana hasilnya? Menariknya, ternyata berbeda jauh dari opini di media sosial. Berdasarkan hasil survei Football Institute, sebanyak 72% supporter menyatakan puas dengan kinerja Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Bahkan, ada 7,8% responden yang menyatakan sangat puas. Ini menunjukkan bahwa mayoritas supporter justru melihat adanya perubahan positif dan progres nyata sejak pelatih asal Belanda itu mengambil alih kursi kepelatihan Garuda. Lebih jauh lagi, ada beberapa aspek yang dinilai positif oleh para supporter. Yang pertama adalah prestasi dan hasil pertandingan. Sekitar 49% responden menilai Timnas Indonesia sudah meraih hasil yang memuaskan di bawah arahan Kluivert. Kedua, aspek strategi dan gaya bermain. Sebanyak 56,8% supporter merasa bahwa taktik yang diterapkan Kluivert memberi warna baru pada permainan Timnas Indonesia. Kita tentu ingat bagaimana dalam beberapa pertandingan terakhir, Indonesia bermain lebih percaya diri, mampu membangun serangan dari lini belakang, dan berani menguasai bola menghadapi tim-tim yang secara tradisional lebih kuat. Ketiga, aspek komposisi tim. Sekitar 52,4% responden menilai bahwa saat ini Timnas Indonesia sudah cukup seimbang antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Bahkan 45,3% mengatakan keseimbangan itu semakin baik, di mana pemain diaspora dan pemain Liga 1 bisa saling melengkapi. Menariknya, 9,3% responden juga menyoroti bahwa semakin banyak pemain lokal Liga 1 yang kini mendapat kesempatan bermain di Timnas Senior. Hal ini tentu menjadi poin penting, karena selama ini isu naturalisasi sering dipandang negatif, seakan-akan menutup jalan pemain lokal. Padahal faktanya, survei ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap kombinasi kedua elemen itu. Lalu, bagaimana soal peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Nah, disinilah menariknya. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 65,04% responden optimistis bahwa Indonesia mampu lolos ke putaran final Piala Dunia. Bahkan, sebanyak 64,8% tetap yakin meskipun skuad Garuda harus bertanding di kandang lawan. Optimisme ini muncul setelah Timnas Indonesia berhasil menembus putaran keempat kualifikasi zona Asia, sesuatu yang belum pernah dicapai dalam sejarah sebelumnya. Akan tetapi, bagaimana kalau Indonesia gagal? Apakah supporter langsung ingin Patrick Kluivert dipecat? Hasil survei justru berkata lain. Sebanyak 49,06% responden menolak pemecatan, sementara 40,31% setuju, 7,09% sangat setuju, dan 3,54% sangat tidak setuju. Artinya,
Lebih banyak supporter yang ingin Kluivert diberi kesempatan kedua, meski gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia. Alasan utamanya adalah karena para supporter percaya pada proses. Dari hasil jawaban mendalam, 85,35% responden yang tidak setuju Kluivert dipecat mengatakan bahwa sang pelatih perlu diberi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki tim. Jadi bukan berarti kegagalan dianggap hal yang baik, melainkan kegagalan itu dilihat sebagai bagian dari perjalanan panjang yang masih bisa diperbaiki. Menariknya lagi, ketika diberikan pertanyaan terbuka soal siapa yang sebaiknya menggantikan Kluivert jika memang harus diganti, nama Shin Tae-yong yang selama ini dianggap cukup populer, ternyata hanya dipilih oleh 0,63% responden. Ini mengejutkan, karena sebelumnya banyak warganet di media sosial yang menyerukan agar Stay kembali menangani Garuda. Fakta ini membuktikan bahwa suara media sosial seringkali tidak sepenuhnya menggambarkan aspirasi mayoritas publik sepak bola Indonesia. Sobat Cek Fakta, perbedaan antara opini di media sosial dengan hasil survei ini sesungguhnya bisa dijelaskan dari dua perspektif. Pertama, media sosial seringkali menjadi ruang ekspresi bagi mereka yang kecewa, sehingga suara kritis lebih keras terdengar dibandingkan suara yang puas. Istilahnya, the angry ones are the loudest, mereka yang marah biasanya lebih vokal. Namun, ketika dilakukan survei ilmiah dengan sampel representatif, justru terlihat bahwa mayoritas publik masih cukup puas dengan performa Kluivert. Kedua, ada perbedaan antara fans musiman dan supporter sejati. Supporter yang benar-benar mengikuti perjalanan timnas sejak lama, baik dengan menonton langsung di stadion maupun melalui tayangan televisi, biasanya menilai dengan kacamata yang lebih jernih. Mereka bisa melihat perubahan nyata dalam strategi, mental bertanding, hingga keberanian Indonesia melawan tim-tim kuat. Mari kita tarik ke belakang sedikit. Ketika Patrick Kluivert ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia, banyak pihak yang meragukan kapasitasnya. Ia memang mantan pemain top Barcelona dan timnas Belanda, namun rekam jejak kepelatihannya belum bisa dibilang spektakuler. Namun ternyata di tangan Kluivert, Indonesia berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Dari sisi taktik, Kluivert memperkenalkan sistem permainan yang lebih modern. Ia berani menggunakan pressing tinggi, kombinasi umpan pendek, dan menekankan pentingnya transisi cepat. Hal ini membuat timnas Indonesia tidak lagi hanya bertahan total, melainkan berusaha mengimbangi permainan lawan dengan gaya yang lebih agresif. Selain itu, keberanian Kluivert memberi kesempatan pada pemain diaspora seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangon, hingga Tom Hee dipadukan dengan pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho, menunjukkan bahwa ia tidak pilih kasih. Justru kombinasi inilah yang membuat Indonesia semakin kompetitif. Kita bisa melihat hasilnya pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana Indonesia bisa menahan tim-tim kuat Asia, bahkan mengalahkan beberapa di antaranya. Namun memang, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 tidak mudah. Indonesia harus menghadapi raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak di grup B. Supporter sadar betul bahwa kualitas mereka masih di atas Indonesia. Bahkan dalam survei Football Institute, hampir 60% responden mengakui Arab Saudi dan Irak punya level permainan lebih tinggi. Tetapi, di sisi lain, 60% juga percaya Indonesia bisa mencuri poin, minimal imbang melawan Irak, dan punya peluang mengalahkan Arab Saudi jika bermain disiplin. Optimisme realistis seperti ini sangat penting untuk menjaga semangat tim sekaligus ekspektasi publik. Sobat Cek Fakta, apa yang bisa kita simpulkan dari semua data ini? Pertama, ada gap antara opini media sosial dengan opini nyata di lapangan. Media sosial cenderung penuh kritik keras, sementara survei menunjukkan mayoritas publik masih puas dan optimistis. Kedua, Patrick Kluivert dinilai berhasil membawa perubahan positif, meski perjalanan belum sempurna. Publik melihat adanya progres dalam hal strategi, mentalitas, dan keseimbangan pemain. Ketiga, supporter Indonesia semakin dewasa. Mereka tidak lagi hanya menuntut hasil instan, melainkan juga menghargai proses. Fakta bahwa hampir separuh responden menolak pemecatan Kluivert meski gagal ke Piala Dunia adalah bukti kedewasaan tersebut. Keempat,
Peran PSSI di bawah Erick Thohir juga mendapat apresiasi. Dalam survei sebelumnya, hampir 70% supporter menyatakan Erick layak dipertahankan. Artinya, kepercayaan publik terhadap federasi juga semakin meningkat. Dan terakhir, harapan besar tetap ada. Dengan kombinasi pemain diaspora yang punya akar Indonesia, pemain lokal Liga 1 yang semakin berkembang, serta strategi modern dari Kluivert, publik yakin bahwa Garuda masih punya peluang terbang tinggi di kancah Asia bahkan dunia. Sobat Cek Fakta, pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Sepak bola adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, dukungan, dan kerjasama semua pihak mulai dari federasi, pelatih, pemain, hingga supporter. Mungkin ada kalanya kita kecewa, ada kalanya kita marah, namun jangan lupa bahwa dukungan sejati adalah tetap berada di belakang tim kesayangan, apapun hasilnya. Karena tanpa dukungan supporter, sebesar apapun strategi dan sekuat apapun pemain, Timnas Indonesia tidak akan bisa berdiri tegak menghadapi lawan-lawan tangguh. Itulah tadi pembahasan panjang kita tentang survei Football Institute terkait kepuasan supporter terhadap Patrick Kluivert. Semoga informasi ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, terutama agar kita lebih bijak dalam menyikapi isu-isu yang berkembang di media sosial. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan informasi akurat dan mendalam seputar dunia sepak bola Indonesia. Saya pamit undur diri, tetap dukung Garuda, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Salam olahraga, salam Garuda, dan inilah Cek Fakta.